menambahkan nilai dan sudah dilegalisir. Ada yang sudah dilegalisir yang seperti itu. Dari tahun 2020 kami sebagai untuk langganan di sebuah perusahaan yang PT Corpus. PT Corpus itu mengalami kepailitan karena alasan mereka waktu corona banyak untuk kesulitan atas nama pemerintah dan untuk pinjaman uang bank. Jadi mereka tunda-tunda terus walaupun ada surat garansi, walaupun ada yang perjanjian. Maka dari itu saya mencari jalan solusi untuk dibicarakan dari untuk pengacara. Bapak pengacara itu waktu saya ketemu sama beliau pada tahun 2020 Oktober. Kemudian sudah ada yang untuk surat kuasa seperti itu. Kemudian kami sudah menjanjikan yang dari awal jasa untuk pengacaranya berapa. Kemudian kalau sudah berhasil nanti ada untuk sukses fee-nya. Itu bukan yang hanya kami berdua. Saya juga ada sahabat saya satu lagi. Ini teman saya, dia juga salah satu korban dan untuk ada dua sahabat lagi. Jadi kami berlima sudah dijanjikan sama untuk nama pengacaranya HM Lusti SH dan MH. Beliau waktu kita untuk pertama kali ketemu ada kantor perwakilannya di Menteng, kemudian untuk kantor pusatnya di Medan Polonia 20157. Lalu beliau sudah menjanjikan ya pokoknya saya akan selesaikan. Lalu beliau sekian lama sudah ada yang hasil yang beliau yang membawakan sesuai dengan nilai yang untuk kita asetkan atau yang kita tabungkan, itu beliau diganti dengan dupo di Bali. Jadi yang suratnya lengkap karena kami semua berlima berstatus orang asing. Jadi yang berupa untuk properti itu tidak bisa diatasnamakan kita. Jadi waktu itu karena beliau kan adalah untuk seorang pengacara, beliau yang untuk mengatasnamakan kami berlima. Lalu surat itu kalau kita lihat ada yang tunjukkan unit nomor untuk luko, alamat dan nilai dan sudah dilegalisir. Ada yang sudah dilegalisir yang seperti itu kepada Bapak Tuhan Lusti yang untuk duanya untuk Kristi Ono dan beliau yang untuk dari notarisnya menotariskan. Ini nama notarisnya untuk Pak Levi Masduluha SH dan MH yang beliau sudah menotariskan. Jadi kami belum menyangka itu adalah duko yang masih belum pemecahan tanah dan juga di status agunan di bank Sinan. Itu pun juga bukan yang dari informasi dari untuk pengacara atau yang pihak yang bersangkutan. Waktu saya ada yang kesempatan ke Bali, saya untuk berkunjung ke sana, ada yang untuk stiker merah di atas luko, ada yang stiker merah. Jadi saya mencari tahu di dalamnya ada yang untuk melelangkan. Jadi saya kaget, shock, tanpa informasi. Masa yang ini saya dianggap untuk luko saya, walaupun di atas namakan untuk pengacara, kita kan ada surat perjanjian secara terpisah. Luko ini walaupun sudah di atas namakan beliau kan sudah yang di atas namakan kita. Lalu mereka berani untuk mengeluarkan untuk sebuah kuitansi itu juga di belakangnya sudah dilegalisir sama notaris. Jadi setelah ketahuan ini statusnya untuk agunan dan juga dilelangkan, sudah saya menginfokan kepada pengacara. Bapak pengacara mencari tahu, kemudian notarisnya datang ke Jakarta, kemudian beliau bilang dia yang akan menyelesaikan. Tapi belum ada yang untuk kelanjutan. Jadi sampai kita mengeluarkan surat somasi ke asosiasi notaris. Tapi asosiasi notaris pun juga tidak bergerak apa-apa walaupun kita sudah melapor sebanyak 3 kali keluarkan somasinya. Harusnya karena untuk legalisir seperti itu notaris kan di atas namakan pemerintah, mereka yang mewakilkan untuk pemerintah. Tapi yang dia melanggar hukum dan itu sebuah untuk setahu saya sebuah hal yang untuk kriminal
karena yang memang untuk properti tidak bisa digantikan dengan hutang, tapi dia seolah-olah menggantikan hutang. Tapi dari yang untuk asosiasi itu sama sekali mereka tidak ada kabar, tidak ada berita, dan untuk tidak untuk melarang notaris itu berhenti kerja atau untuk menginvestigasi. Harusnya kalau ada laporan seperti itu kan harus ada yang investigasi. Tapi dengan selanjutnya tidak ada yang untuk tindakan apapun. Kita sudah untuk keluarkan surat somasi kepada pimpinan Majelis Pengawasan Notaris di wilayah Jawa Timur. Sudah 3 kali, tapi saya belum pernah untuk memperoleh kabar apapun dari yang untuk pimpinan Majelis Pengawasan Notaris. Itu yang saya sebenarnya sangat sedih dan kecewa bagaimana untuk kasus ini yang kami untuk menangani. Apalagi waktu di ruko yang diperoleh, pengacara sudah minta success fee pada kami. Jadi kami sudah bayar untuk success fee termasuk untuk jasa jasa pengacaranya. Tapi selama ini menurut saya beliau juga untuk korban, untuk bapak pengacara, masa untuk notaris membohongi ke pengacara. Jadi pengacara juga akhirnya dianggap membohongi kepada klien. Lalu beliau sudah untuk lapor ke Surabaya ini pada tanggal 31 Juli tahun 2025. Hampir berapa bulan? 10 bulan. Hampir 1 tahun, 2 bulan lagi kan jadi 1 tahun. Jadi 10 bulan. Beliau yang untuk selalu menyampaikan bahwa kita sudah dipanggil untuk sama polisi. Kita sudah diinvestigasi sama polisi, tapi belum ada perkembangan. Karena yang ini, maka dari itu saya sudah tanyain kepada Pak pengacara saya yang namanya Pak Rusti, nama penyelidiknya siapa. Namun saya pun juga sudah ikut ke Surabaya hampir 2 bulan yang lalu. Kemudian mereka bilangnya ya karena yang orang ini katanya ada gudang di Surabaya, jadi mau terima gudang atau uang. Tapi yang untuk yang pemilik korpus yang untuk tidak menggantikan uang kita, beliau bilang saya akan ada investasi yang untuk masuk. Jadi saya sampaikan kalau yang untuk ada investasi lebih bagus untuk berupa uang. Tapi kalau tidak jadi, sesegera mungkin proses untuk gudangnya membalikin nama supaya saya juga menggantikan uang saya. Ini kan kasusnya sudah 6 tahun. Apalagi di tengah-tengah yang untuk ada hal-hal yang kita tidak mengharapkan yang terjadi. Yang pertama, dinotariskan yang palsu. Kemudian bapak pengacara tanpa ketahuan jadi minta sama kita success fee. Kemudian sampai kita yang agak marah sama untuk bapak pengacara karena bapak pengacara yang untuk menunjukin notaris yang menotarialkan, mana mungkin kita bisa mencurigakan. Jadi beliau sampai bilang kalau gitu saya kembaliin aja untuk sukses fee. Kan kalau dia kembalikan semua sekarang sudah berdasarkan atas nama surat kuasa yang beliau, kita bisa dibantu oleh siapa? Kan menurut saya itu ancaman. Jadi kalian kalau yang untuk menuntut saya untuk kembaliin untuk sukses fee, yang untuk saya kembaliin aja. Padahal semua dokumen atas nama beliau, walaupun kita mau mengajukan kepolisian atau apa kan, yang untuk surat-suratnya dari awal kan berdasarkan surat kuasa atas namakan beliau. Jadi kami sebenarnya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Namun polisi pun juga kemarin saya juga ikut mengadap, katanya untuk perlu balikin nama, tapi balikin namanya untuk diganti lagi, ganti uang. Jadi saya sudah untuk tegas bicara kepada untuk pengacara sama untuk kepada penyidik. Saya kalau bisa diuangkan, gudang aja kasih ke saya. Kenapa yang prosesnya lama? Ini sejak tahun 2025 bulan Juli yang sudah dilaporkan, tapi sama sekali tidak ada perkembangan. Untuk bicaranya bolak-balik terus. Dan untuk untuk presiden direktur yang untuk korpus namanya Chris, sepertinya dia yang malah lebih dibela sama untuk penyidik karena menurut saya. Jadi kami
senilai untuk 5 tahun saya atau 5 tahun atau 6 tahun saya bekerja keras walaupun saya tidak untuk membiayai untuk biaya sehari-hari, itu nilainya senilai itu. Jadi menganggap untuk jasa kerja saya yang selama 5 tahun yang saya mengkorbankan kerja, mereka ambil, kemudian tambah untuk minta sukses fee, tambah untuk jasa untuk pengacara, tapi bapak pengacara pun juga dibohongin sama untuk notaris, kemudian tidak terbantu sama polisi. Walaupun untuk lapor ke polisi, kalau yang itu didiamkan, apa ada gunanya untuk sistemnya? Itu yang untuk cerita besarnya. Dan saya juga sudah minta sama nama yang untuk penyidik yang secara jelas, kan di sini ada ini. Jadi saya hanya ingin tahu apakah untuk undang-undang berlaku di Indonesia misalnya ada laporan seperti ini, KPI-nya seperti apa, masa penyelesaiannya sampai kapan, apakah itu kita harus tunggu 10 tahun. Padahal untuk orang yang salah, yang ini kan sebuah untuk hal yang kriminal, dia untuk membohongi, mengatasnamakan notaris yang baru sekongkol. Lalu yang untuk kita harus untuk diam tunggu. Jadi orang Bapak Kris kan di Surabaya dia masih tinggal seperti orang normal, tidak pernah dia untuk dipenjarakan, tidak pernah untuk dia diselidiki. Kemarin saya ketemu pun juga dia bebas. Jadi yang menderitanya malah yang untuk kami yang berlima yang untuk sudah kehilangan uang. Itu sekian. Ini nama penyelidiknya yang itu Rahmat Aji Prabowo, yang di belakangnya ada sama nomor kasusnya. Miss Ayu, jadi menurut Miss Ayu ini siapa yang melakukan pembohongan terhadap Miss Ayu? Makanya saya juga bingung karena polisi juga katanya kita panggil. Kata bapak pengacara bilang karena sudah di depan untuk polisi janji dia akan ikut janji. Tapi kalau saya telepon katanya oh ya minggu ini saya ke Surabaya, minggu ini saya untuk menghadap polisi. Jadi waktu kita ke kantor polisi pun juga saya hanya sebentar untuk lihat, kemudian saya suruh ditunggu di luar. Tapi Bapak Kris kan datang. Tapi untuk penyidiknya bilang, ya minggu depan kalau uang masuk ganti ya. Yang mereka cara bicaranya seperti itu. Enggak ada yang untuk investigasi untuk serius kalau yang waktu saya berkunjung. Dan kalau setiap kali ada perkembangan kan harus ada penjelasan mengapa kasus ini yang untuk seperti terasa yang delay terus, yang bicaranya tidak konsisten. Hari ini katanya ya hari ini sudah dipanggil sama polisi, kemudian polisi karena beliau bicara di depan polisi jadi nggak bisa untuk kabur, tapi uangnya mana ada yang untuk apalagi yang ruko ini kan mereka kan sudah tahu yang ini kan menurut saya kriminal yang besar, notarisme legalisis. Padahal ini properti yang sudah diagunkan dari bank, status yang sudah untuk disita dan untuk mau lelangkan, masa dikasih dengan untuk notaris. Yang mengagunkan siapa, Miss? Oh? Yang mengagunkan properti itu Dari Bank Sinan. Sinan Bank. Iya, salah satu bank Korea. Kan saya ketahuan waktu saya untuk ke Bali, saya mau lihat untuk ruko saya kondisinya seperti apa. Karena kan ini kan sudah di atas namakan saya, sudah dilegalis dan berdasarkan untuk surat kuasa. Jadi saya mau lihat ruko, pas yang itu ada surat sita merah yang dinempel, jadi saya kaget. Tadi saya sudah share untuk foto ke Ibu Anggi, jadi saya ambil foto. Jadi saya tanya kepada pengacara, Pak, ini apa ceritanya? Karena kita sudah di notarial, dan di sini katanya sepertinya ada yang lelang. Mana mungkin yang properti kita lelang? Yang melelang pihak bank. Banknya untuk melelangkan. Dan saya udah menginvestigasi ke bank, saya mengajak untuk bicara ke bank karena untungnya sama-sama juga mereka asal dari Korea. Jadi untung diterima. Saya tanya kepada mereka, ini tanda tangannya tahun 2020 bulan Oktober. Mereka bilang, ya ini kita untuk disita dari sebelumnya. Mereka untuk menjaminkan dari sebelumnya. Jadi pada saat yang tanda tangan, jadi notaris sudah tahu. Kalau notaris biasa kan kita ada untuk surat jual beli kan harus cari tahu ya di BPN.
Jadi di BPN kan kalau kita cari tahu kan tahu properti ini untuk atas nama milik siapa, statusnya seperti apa, kan pasti tahu. Jadi kami untuk meminta tolong dengan Bapak Gusti yang pengacara untuk keluarkan surat somasi. Surat somasi kepada kepemimpinan majelis untuk notarial di Indonesia. Tapi mereka belum ada jawaban apa-apa. Ini sudah lama, hampir 4 tahun. Harusnya kalau menurut saya, karena notaris yang untuk dinotarialkan yang palsu seperti ini, dia yang harus menanggung jawab. Iya. Saya belum Ini tahu siapa. notarisnya sudah jelas. Berarti, Sudah jelas dia pernah datang. makanya nggak di blow up aja itu notaris diberitakan nama Iya. itu tentang perbuatan itu Iya. juga dengan Iya. fakta-fakta yang ada. Iya betul, betul. Ya, Belum saya memberitakan, jadi Iya, makanya hari ini mengapa untuk majelis kepemimpinan majelis tidak bergerak? Karena dia misalnya dengan untuk properti seperti ini dia untuk notariskan yang palsu, banyak orang yang akan terkorban seperti kami berdua dan kami berlima. Kan pihak bank mau melelang. Berarti Iya. ada mengagurkan. Yang mengagurkan siapa? Yang meminjam uang bank itu siapa? Bawa Itu korpus. Ya, ya, Makanya itu ya. iya, korpus yang meminjamkan uang, kemudian korpus yang untuk mau mengganti bilik kita, uang kita dengan properti ini. Jadi dengan cara yang untuk pengacara dari awal kan benar, karena yang kalau yang mereka nggak bisa untuk ganti uang, jadi ganti dengan properti. Properti itu harusnya dinotarialkan, sudah dinotarialkan. Apalagi ada invoice-nya juga sudah dinotarialkan yang seperti ini. Makanya menurut saya belum tahu sebenarnya apakah mereka bekerja sama atau pengacara saya juga jadi korban. Karena yang ini kan salahnya yang dari notaris. Notaris kan mana mungkin dia tidak tahu kalau dia dinotarialkan, kan harusnya untuk cari tahu informasi di BPN. Saya orang sipil, orang biasa pun juga tahu prosedurnya. Masa untuk notaris yang dimengesahkan dari pemerintah dia nggak tahu prosedurnya? Itu maksud saya. Jadi sudah sekian lama karena beliau bilang bisa selesaikan. Jadi kita tunggu. Tapi sudah 6 tahun. Ya, saya untuk pengacaranya sendiri yang dari saya kondisi saat ini seperti apa? Masih koordinasi dengan katanya untuk polisi ke Surabaya. Kemarin pun juga mengapa saya minta tolong yang ini harus ditangani dari pemerintah, karena yang saya sudah cukup sabar. Setiap kali saya telepon, ya saya akan jadwalkan ke Surabaya, akan janji. Ini berulang. Saya sudah ada bukti yang semua. WhatsApp, saya kalau tanya WhatsApp, beliau nggak pernah untuk balas WhatsApp, telepon langsung. Kemudian bilangnya, ya untuk minggu ini saya ke Surabaya. Menurut saya, pengacara yang tidak kerja atau yang polisi yang tidak kerja. Makanya kita harus minta tolong kepada siapa. Kasus seperti ini. Berarti diduga mungkin Pak polisinya juga ada. Enggak yang bergerak maksud saya. Saya enggak bisa menurut beliau. Tapi ini kan kita pendaftarnya dari berapa Juli tahun yang lalu. Udah hampir 10 bulan lewat. Dan kemarin kan sudah Pak Kris kan sudah menghadap. Waktu saya di Surabaya kan beliau juga sudah datang. Itu pun juga tidak bergerak. Tanggalnya berapa itu? Waktu itu saya ke Surabaya tanggal 6 bulan Februari. Saya langsung menghadap, saya sama bapak pengacara saya langsung ke itu kantor polisi. Karena saya juga ingin tahu apa keadaannya. Kemudian mereka janjikan kepada saya, Ibu Ayu tolong sabar tunggu karena tanggal 23 Februari akan ada uang masuk dari investor. Jadi saya bilang kalau gitu daripada gudang lebih bagus dikembalikan uang aja. Kemudian mereka nggak ada kabar lagi. Jadi hampir 2 minggu sekali, 1 minggu sekali saya yang telepon. Tapi jawabannya tetap sama. Minggu ini saya ke Surabaya. Oh minggu ini saya sakit. Jadi sebenarnya sudah ada jadwal nggak bisa pergi. Kemudian yang kemarin kan saya sudah bilang karena uang investasi itu tidak masuk, lebih bagus kemarin sudah dijanjiin ganti dengan gudang. Karena yang ini walaupun ada surat PPJB, sudah ada PPJB, tapi PPJB-nya palsu kan. Yang ini notaris kan sudah dinotarial Pak. Dengan yang untuk
properti sudah ada yang untuk kesitaan di bank. Kesitaan ke bank dia dinotariskan. Jadi awal mula yang untuk titik awal mula yang untuk tertimbul masalah ini yang panjang lebar, menurut saya itu notaris. Kalau notaris yang tidak mengesahkan yang untuk dokumen ini, kita juga cari yang cara yang lain. Bapak pengacara saya juga mungkin beliau juga cari cara yang lain. Karena yang notaris yang itu yang untuk salah menotarialkan properti yang sudah tidak bisa. Notaris nggak bisa bergerak sendiri kalau dia nggak diminta sama tadi siapa tadi yang korpus tadi itu. Korpus, iya betul. Makanya menurut saya yang saya bisa salahkan yang itu notaris. Makanya saya sudah panggil ke notaris. Saya mau lapor ke polisi, dia datang ke Jakarta. Suatu saat dia datang ke Jakarta, kemudian dia bilang, ya saya akan untuk menggantikan. Tapi setelah itu dia kabur, nggak ada yang kabar. Jadi saya minta tolong sama untuk Pak pengacara untuk kirim sebanyak 3 kali somasi ke pimpinan untuk majelis notarisnya. Tapi mereka pun juga belum ada jawaban secara resmi. Saya kan sudah mengeluarkan somasi, mereka kan juga harus yang balas kan. Ini kan jelas yang mereka yang salah. Jadi siapa yang bisa untuk percaya untuk notaris? Bukan yang saya mau menyalahkan untuk pengacara saya. Saya kan belum tahu beliau usahanya seperti apa. Saya hanya untuk terupdate waktu saya yang setiap kali saya telepon. Tapi yang jelas yang dari awal yang salah itu notaris. Kalau dia tidak mau notarialkan ini, saya sama teman saya akan cari cara yang lain. Dari yang investasi yang ditipu menurut saya ya, dan bersama teman-teman itu totalnya berapa yang dibohong yang di bawah 5,9 M. Iya, kami berlima orang 5,9. Dan kalau lama kan itu Iya, betul. Apalagi itu belum termasuk untuk jasa, ya jasa sama biaya. Malah untuk pengacaranya sudah terima sukses fee. Jadi kita untuk kemarin karena Sintan marah, beliau lebih marah sama saya sama teman saya. Kembaliin aja uangnya sukses fee-nya. Mana mungkin yang pengacara yang untuk bertanggung jawab seperti itu. Dia dari awal kan berdasarkan surat kuasa dia yang awal mulanya untuk memproses. Kemudian kita bilang, Pak, ini gimana caranya? Kalau Bapak pengacara juga masa bisa dibohongin sama notaris? Saya bilang, Pak, harusnya Bapak yang untuk maju untuk marah sama notaris karena Bapak yang dihianati sama untuk notaris. Masa berani untuk notaris membohongi untuk pengacara, bukan kepada untuk masyarakat sipil. Menurut saya, tapi dia jadi saya agak bingung kenapa beliau diam. Kalau saya seorang pengacara dihianati, nggak mungkin saya bisa diam. Ini kan pengacara atas nama pengacara, notarisnya menotarialkan, jadi dia yang untuk membohongi pengacara. Sahih, apakah nanti ke depannya kalau misalkan kasus ini mandek, pengacara juga akan disomasi? Dua-duanya kayaknya indikasinya ada permainan kejadian. Oh begitu, tapi ini kan hanya mencurigakan. Ini kan sudah ada bukti. Ini kan sudah ada bukti. Kalau pengacara kan saya hanya mencurigakan, jadi saya nggak bisa untuk keluarkan somasi. Tapi kalau yang untuk notaris itu kan sudah ada buktinya, sudah ada buktinya. Walaupun sudah ada bukti selama 5 tahun nggak ada yang untuk tindakan apa-apa, investigasi apa-apa. Beliau pasti untuk menotarialkan orang-orang yang lain juga. Bisa juga dibayar sama korpus. Makanya dia tahu tapi dia notarialkan. makanya harus diramaikan di media. Iya betul. Iya, bisa juga orang ketiga, orang keempat jadi korban seperti yang kami berlima. Ya. Dan pejabat mengatasnamakan negara. Iya betul. Tuanya begitu, gitu. Iya betul. Makanya saya nggak bisa mengerti, pengacara pun juga menurut kalau saya pengacara saya bisa juga marah karena saya dipermainkan dari notaris kan. Atau karena ini misalnya orang warga negara asing gitu kali ya. Iya, bisa juga. Yang ini, yang uang yang saya untuk kemarin menitip di Korpus sama Jessic, saya juga sampai tahun 2018 seorang karyawan. Saya juga berjuang untuk bekerja. Tinggalkan untuk tanah air dari kami berdua sendiri. Ya perjuangan hampir 5 tahun 6 tahun kita diambil sama pengacara
karena kesalahan dari pengacara itu. Mau tidak mau, bapak pengacara juga salah kan? Dia yang untuk tidak memverifikasi dan menginvestigasi yang lebih detail pada saat yang untuk pertama kita diganti dengan agunan itu.